Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yudi, saya Fahri Sadewa dengan nomor NIM 41424100 dengan nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan soal nomor 1 dari soal ujian akhir semester yang telah Pak Yudi sampaikan, di mana pada soal nomor 1 ini saya akan membahas mengenai pengendalian kecepatan mobil dengan fungsi fuse logic, di mana fungsi fuse logic ini akan dilaksanakan atau dilakukan dengan aplikasi MATLAB, di mana pada nomor 4 sesuai nomor absen saya 15 sampai dengan 19 dan nomor absen saya ada 18, itu saya akan membahas tentang kecepatan, di mana kecepatan tersebut dengan member functionnya itu adalah Gauss 2mf, dan sedangkan jarak dan untuk outputnya yaitu pedal remnya itu ada pada trams MF atau trapesium atau sinyal dan grafiknya. Mungkin nanti saya akan menjelaskannya dalam bentuk video tanpa ada rekaman wajah saya, karena itu tidak bisa saya lakukan dengan aplikasinya. Jadi mohon izin Pak, saya jelaskannya by suara aja dengan tutorial atau penjelasan dengan menggunakan MATLAB, dan berupa hasilnya nanti akan saya tampilkan. Baik, di sini kita akan mengerjakan soal UAS soal pertama, yaitu di mana ada suatu sistem pengendalian kecepatan mobil dengan logika fuzzy digunakan untuk mengendalikan kecepatannya. Mobil ini memiliki sensor jarak, sensor kecepatan, dan situasi dari sistem pengendalian kecepatan mobil tersebut dapat digambarkan pada gambar di bawah ini. Mobil ini dikendalikan dengan tujuan tidak menabrak mobil di depan, di mana di sini dapat 3 gambar, yaitu ada gambar dari grafik kecepatan, grafik jarak, dan juga grafik posisi pedal rem. Di mana kecepatannya pada kecepatan di sini yaitu satuannya adalah kilometer per jam, dan untuk jarak satuannya adalah meter, dan untuk posisi pedal rem itu adalah satuannya derajat. Di sini akan digunakan pengetesan dengan membership function. Membership function itu terdapat di dan fungsi member function itu ada di dalam Fuji Logic, atau Fuji Logic itu ada di MATLAB. Maka kita akan menggunakan simulasi dengan menggunakan MATLAB. Dan dimana pertanyaannya, jika ada 2 pertanyaan, jika kecepatan mobilnya sama dengan 75 km per jam dengan jarak 2,2 meter dengan posisi jarak mobil di depannya, maka posisi pedal yang diinjak adalah pedal apa? Dan yang kedua adalah dengan kecepatan 70 km per jam dengan jarak di mobil di depannya adalah sejauh 0,7 meter, maka posisi pedal yang diinjak adalah posisi pedal apa? Dengan aturan ada 3 aturan. Kecepatan mobil cepat, jaraknya sangat dekat, maka pedal yang diinjak rem injak sedikit. Dan aturan kedua adalah jika kecepatan mobil cukup dan jaraknya agak dekat, maka pedal rem diinjak sedang. Dan yang aturan ketiga adalah jika kecepatan mobil cukup dan jaraknya sangat dekat, injak pedal rem diinjak agak penuh. Nah, di sini terdapat 5 ketentuan. Nah, di mana saya Fahri Sadewa itu terdapat ada di nomor 18 dengan NIM 41424170 di nomor absen 18. 18 itu termasuk di nomor 4, di mana nomor 15 sampai 18, di mana membership functionnya digunakan dengan model Gauss 2mf pada kecepatan dan jarak, serta posisi pedal rem menggunakan trams MF, di mana untuk Gauss dan trap ini adalah grafik, di mana tram itu trapesium dan Gauss itu berbentuk seperti sinusoidal namun tidak sempurna. Langsung saja kita masuk dengan menggunakan MATLAB. Kita buka di sini, saya menggunakan MATLAB versi 2021A. Dan di sini ada command window. Untuk memanggil Fuji Logic kita harus mengetikkan di sini Fuji. Lalu kita enter. Dan kita tunggu sejenak sampai nanti ada muncul window-nya. Nah, di sini sudah muncul. Dengan soal yang tadi ada kecepatan dan jarak serta ada outputnya adalah posisi pedal.
dimana posisi pedal itu sebagai output. Di sini kan baru ada satu input, maka kita harus tambahkan satu input lagi untuk kecepatan dan jarak. Di sini untuk menambahkan si satu input lagi itu ada di menu edit, lalu kita add variable. Variabel yang kita butuhkan adalah input. Mari kita masukkan input. Jika sudah input, sini kita akan jadikan input 1 adalah kecepatan dan input 2 adalah jarak, serta output 1 akan kita gunakan untuk posisi pedal rem. Maka dari itu, untuk memudahkan kita ubah namanya terlebih dahulu. Di mana mengubahnya di sini ada di name. Name-nya yang pertama kita ubah dari dengan kecepatan. Input 2 kita ubah dengan jarak, dan outputnya kita ubah dengan posisi pedal rem. Coba kita cek lagi apakah benar posisi pedal rem. Iya betul, posisi pedal rem ya. Lanjut, kita lanjut mencari membership function. Dari itu kita arahkan ke membership function atau CTRL 2. Nah, maka akan muncul lagi window atau yang selanjutnya, dimana dari Fuji Logic dia akan memanggil si membership function setelah dari yang telah kita inputkan tadi ini, 2 input dan 1 output. Sebelum kita memulai memasukkan, kalau emang kita menggunakan 3 MF atau 3 variasi, itu kita cukup tidak perlu mengganti, dan kita hanya perlu menyetel ATMMS-nya aja di sini. Nah, trimsnya berapa? Menggunakan trims atau apa? Nah, sedangkan di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5, dan yang untuk kecepatan 5, untuk jarak ada 5 juga, dan untuk yang pedal rem juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing 5, maka dari itu kita karena ini 3, kita harus hapus semua dulu karena tidak sesuai dengan yang kita mau. Kita remove all, yang jarak kita remove all, dan posisi pedal remove all. Kenapa sih harus di remove all? Karena kalau misalkan tidak di remove all dan kita langsung, itu akan menyebabkan error. Karena jika kita menginput di add MFS ini, jika tadi udah ada i3 dan kita menginputkan 5, itu akan menyebabkan error di MATLAB-nya karena membaca 2 kategori atau inputan yang sama gitu. Sedangkan sudah ada, namun kita harus menginput 2 lagi. Itu tidak bisa, harus di remove all dulu. Karena dari itu kita masukkan 5 dengan kecepatan. Di sini saya ada di goes to MF, goes. Kita oke. Ya, sesuai yang saya bilang di awal, itu bentuknya seperti sinusoidal namun tidak sempurna. Lalu pada jarak, edit at MFS. Di sini kita gunakan tram MF dengan ketentuan 5 number of MFS ya. Terus ada di yang di posisinya pedal sama tram juga, dan juga 5 ya. Kita oke. Habis itu kita lihat lagi pada soal. Pada kecepatan di sini ada sampai 80 sampai dengan 80 km per jam. Maka range-nya kita inputkan di sini 0 sampai dengan 80 km per jam. Lalu untuk jaraknya kita atur juga, jaraknya di sini ada 0 sampai dengan 4 meter per 4 meter. Di sini kita tulis 4, kita enter. Berubah. Ada 4, ini kan di sini yang berubah. Oke, sini kita lihat lagi untuk yang ini ada 0 sampai dengan 40. Oke, 0 sampai dengan 40. Enter. Oke, selanjutnya jika sudah maka kita akan memasukkan rules, di mana rules itu ada di sini atau aturan. Atau dengan
cepatnya itu adalah adalah 3. Rules di mana? Oh salah, untuk rulesnya kita nyari yang di sini. Oh, sebelum masuk ke ini, selanjutnya kita kasih nama terlebih dahulu karena untuk diketahui MF1 berapa, sangat lambatkah atau apakah, itu untuk mempermudahkan kita juga. Di sini pada kecepatan kita lihat dari grafik, MF1 itu ada sangat lambat, dan untuk MF2 itu ada lambat, dan untuk MF3 ada cukup, dan untuk MF4 ada cepat, dan MF5 ada cepat sekali. Lanjut untuk jarak ada sangat dekat, notepad kita ganti untuk memudahkan kita, dan untuk MF2 itu ada agak dekat, dan untuk MF3 ada sedang, untuk MF4 kita ganti dengan agak jauh, dan untuk MF5 kita ganti dengan ketentuan letaknya tadi jauh sekali. Baik, selanjutnya untuk yang posisi preorder itu ada yang satunya injak penuh, dan yang keduanya ada injak agak penuh, untuk yang ketiganya ganti dengan injak sedang, yang keempatnya injak sedikit, dan yang kelimanya ada injak sedikit sekali. Set. Oke, jika sudah ini lalu kita kita lihat terusnya itu ada di aturan 1. Kita bikin add dengan jika kecepatan mobil cepat dan jaraknya sangat dekat, maka pelayaran injak adalah sedikit. Mobil cepat, karena tadi kita sudah plot mobil cepat, jaraknya sangat dekat, dan posisi rem, sini kita lihat itu rem diinjak sedikit, sini. Oke, habis itu kita pencet petrol. Nah, sini muncul nih 1 sesuai aturan 1. If kecepatan is cepat and jarak is sangat dekat, then posisi pedal rem is injak sedikit. Lalu kita, untuk menambahkan aturan yang kedua, kita baca lagi cukup, kita tarik cukup, lalu keywordnya ada di agak dekat dan injak sedang, agak dekat dan injak sedang. Add rule. Aturan yang kedua. Aturan yang ketiga sama, jika mobil cukup, klik jaraknya sangat dekat, itu diinjak remnya, injak agak penuh, Oke, add rule. Kita baca kembali apakah sudah semua. Namun kalau misalnya kita salah gitu dalam penginputan yang add rule nih, nomor 4 salah, saya mau hapus, jadi cuma tinggal dari add rule. Dari sini kita bisa langsung view dengan di sini klik view, lalu itu rules CTRL 5. Kita bisa melihat nih dari yang tadi kita sudah inputkan semuanya. Di sini kelihatan nih posisinya, cuma tinggal kita atur di sini yang di pertanyaan A dan B, dimana 40 di sini udah kelihatan nih. 40 itu adalah kecepatan dengan jarak 2, dengan kecepatan 40 dengan jaraknya 2 meter, maka posisi pedal yang diinjak adalah 20. Nah, kita kan mau diubah nih, tinggal ubah di sini aja. Untuk pertanyaan A 75, kecepatannya dengan jaraknya 2,2 meter. Kita enter. Nah, dengan kecepatan 75 dengan jarak mobil di depannya adalah
sejauh 2,2 meter, maka posisi pedal rem yang harus diinjak adalah 20. Kita catat dulu di note agar kita tidak lupa. Untuk pertanyaan A, jawabannya adalah 20 derajat. Untuk pertanyaan B, nah disini kita ubah lagi yang B itu ada 70 km per jam dengan jaraknya adalah 0,7. Oke, kita enter. Nah, dengan kecepatan 70 km per jam dengan jarak mobil di depannya adalah 0,7 dengan pedal rem yang diinjak adalah posisi 30 derajat. Oke, terus ini 30 derajat. Nah, di sini kelihatan ya. 80 70 itu terletak ada di sini, ada di setengahnya. Dia dari si tram dari Gauss, lalu si ini ada di tram, jaraknya cuma 0,7 ada di sini, atau udah dekat ya, ada di posisi remnya ada di 30 derajat. Setelah itu, untuk melihat posisi-posisinya tersebut, kita kembali ke membership function, lalu kita perbesar. Dimana tadi untuk yang pertanyaan A, jawabannya adalah 20 derajat, ya, dimana 75 km per jam dengan jarak 2,2, posisi yang diinjak adalah 20 derajat. 20 derajat itu terdapat ada di injak sedang, dimana injak sedang itu adalah dimulai dari nomor 12 derajat, dan dia akan puncaknya ada di 20 derajat dan akan turun di sekitar 28 derajat. Maka dapat disimpulkan untuk pertanyaan A, 20 derajat adalah sama dengan rem pedal yang harus diinjak adalah injak sedang. Lalu sedangkan untuk yang 30 derajat, jawaban yang B adalah 30 derajat. 30 derajat sama seperti tadi kita analisanya, ada di injak sedikit. Kenapa diinjak sedikit? Karena puncaknya itu ada di 30. Sedangkan untuk awalannya itu ada di 22 dan dia puncaknya di 30 dan dia akan berakhir di 38 derajat. Maka dapat disimpulkan untuk jawaban dari pertanyaan B adalah injak sedikit. Nah, jangan lupa sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan, ini harus kita screenshot sebagai barang bukti bahwa pengujiannya telah dilakukan, dan ini untuk rulesnya. Biar kelihatan, berarti kita taruh di sekitar sini, ini diperkecil, kecilin posisi pedal aja. Di sini untuk 70 ininya kecepatannya, ini jaraknya. Nanti untuk yang B kita screenshot. Sudah, dan yang juga kita screenshot. Jangan lupa yang itu juga untuk di screenshot untuk sebagai barang bukti. Maka dapat disimpulkan kita sudah menjawab pertanyaan ini, dan hasilnya juga sudah dilihat. Dapat disimpulkan bahwa untuk dari pertanyaan A, atau jika mobil berkecepatan 75 km per jam dengan jarak mobil di depannya adalah sejauh 2,2 meter, maka posisi pedal yang harus diinjak adalah, agar tidak menabrak, yaitu injak sedang atau sebesar 20 derajat atau injak sedang, agar posisi mobil kita tidak menabrak mobil yang di depan. Lalu ketika mobil kita melaju dengan 70 km per jam dengan jarak mobil di depannya itu hanya tinggal 0,7 meter, maka posisi pedal yang harus diinjak adalah injak sedikit.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.